Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya sampaikan bahwasanya di antara akidah Asy'ariyah yaitu Asy'ariyah mereka mengakui bahwasanya akidah mereka tidak sama dengan akidah salaf ya. Mereka mengakui bahwasanya akidah mereka tidak sama dengan akidah salaf, oleh karenanya mereka tidak bisa menukil dari para ulama salaf yang mendukung akidah mereka. Dan dia tahu bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan di antara ciri ahlul bidah adalah tarku intihal madhhabis salaf. Di antara ciri ahlul bidah adalah meninggalkan, yaitu syiar ahlul bidah, syiarnya ahlul bidah adalah meninggalkan berafiliasi kepada salaf. Seharusnya seorang ketika berbicara tentang agama, terutama bicara tentang masalah akidah, hendaknya mereka kembali kepada pemahaman para salafus saleh, terutama tentang masalah akidah. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya para salafus saleh mereka yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang lebih paham tentang akidah salaf. Oleh karena ini diakui oleh sebagian Asy'ariyah seperti Ibnu Arabi ya. Dia adalah seorang ulama dan dia bermadzhab Asy'ariyah ya. Beliau mengakui bahwasanya Imam Malik pemahamannya sebagaimana pemahaman salaf. Beliau berkata, "Wa madhhabu Malikin rahimahullah anna kull haditsin minha ma'lumul makna." Ya. Dan mazhab Imam Malik rahimahullah bahwasanya seluruh hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis sifat minha ma'lumul makna, maknanya diketahui. Maknanya diketahui, bukan tafwid tapi maknanya diketahui, ma'lumul makna. Walidzalika qala lillazi sa'alahu, oleh karenanya Imam Malik berkata kepada orang yang bertanya kepada dia, "Kaifal istiwa?" Bagaimana cara istiwa? Imam Malik berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa adalah ma'lum, itu diketahui maknanya, bukan tafwid. Wal kaifiyatu majhulah. Adapun kaifiyahnya adalah majhul. Jadi dia mengakui bahwasanya akidah para salaf di antara Imam Malik adalah memahami maknanya ya sesuai dengan zahirnya, tetapi tidak mengkaifiyahkan. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah, al-mufassir yang hidup di abad ke-7 ya rahimahullah. Beliau juga cenderung kepada mazhab Asy'ariyah, makanya beliau termasuk orang yang menolak Allah di atas ya, menyelisihi para ulama Malikiyah yang lain ya, seperti Ibnu Abdul Barr, Imam Malik, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ya, dan yang lainnya ya, Abu Zaid Al-Qayrawani dan yang lainnya. Beliau berkata dalam tafsirnya ya, beliau berkata, "Wal aktsaru minal mutaqaddim mutaakhirin annahu idza wajaba tanzihu Rabb subhanahu wa ta'ala 'anil jiha falaysa bijiha fawqin 'indahum li'annahu yalzam min dhalika 'indahum ma takhtassa bijihatin an yakuna fi makanin aw hayyiz wa yalzam 'ala al-makani al-hayyiz al-harakatu was-sukun wal mutahayyiz wa taghyir al-huduth." Beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan ulama terdahulu dan ulama belakangan mereka mengatakan wajib bagi Allah untuk disucikan dari arah. Ya, maka Allah tidak di arah atas menurut mereka. Karena menurut mereka kalau Allah di atas melazimkan Allah terkhususkan dengan arah tertentu di suatu tempat atau suatu space tertentu. Dan akhirnya Allah terfokus pada tempat atau space, akhirnya akan muncul pada tempat atau space tersebut harakat, gerakan atau diam bagi yang terfokus pada space tersebut, dan akan melazimkan perubahan, taghayyur wal huduts, ada perubahan dan ada sesuatu yang baru. Kemudian beliau berkata, perhatikan, hadza qaulul mutakallimin, ini adalah perkataan ahlul kalam. Ini yang didengar-dengarkan oleh saudara-saudara kita di kaum Asy'ariyah, bahwasanya kalau Allah di atas berarti begini, melazimkan ini, melazimkan ini, melazimkan ini. Dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah, dan beliau berkata, hadza qaulul mutakallimin, ini perkataan ahlul kalam. Wa qad kana salaful awwal, perhatikan sini, ini pengakuan dari beliau Asy'ariyah, ya, beliau Asy'ari. Padahal dahulu para salaf terdahulu radhiyallahu anhum la yaquluna bi nafyil jihah. Mereka tidak menyatakan dinafikannya arah. Wala yantiquna bidzalik. Mereka tidak pernah berkata demikian. Bal nataqahum wal kafatu bi itsbatiha lillah. Bahkan mereka dan seluruhnya
Mereka justru berkata menetapkan jihah arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan demikian, Allah di atas, dan para rasul telah menjelaskan demikian. Ini pengakuan luar biasa. Walam yunkir ahadun minas salaf as-salih annahu istawa ala arsy haqiqatan. Dan tidak seorang pun dari salaf yang mengingkari bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy secara hakikat. Ya. Wa khussal arsyu bidzalika li'annahu a'dhamu makhluqatihi. Dan dikhususkan penyebutan arsy, Allah beristiwa di atas arsy karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Wa inna ma jahilu kaifiyatal istiwa. Mereka hanya tidak mengerti bagaimana cara istiwa. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu, karena kaifiyahnya tidak diketahui. Qala Malikun rahimahullahu taala. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, yakni di dalam bahasa maklum, diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Wasu'alu an hadza bid'ah, dan pertanyaan tentang ini adalah bid'ah. Subhanallah. Di sini lihat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengakui bahwasanya salaf dahulu tidak ada yang menolak arah bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menetapkan, ya. Mereka seluruhnya menetapkan Allah di atas sesuai dengan Al-Qur'an dan pernyataan para rasul, bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi pernyataan para rasul. Ini tapi qadarullah beliau menolak Allah di atas. Ada syubhat yang kuat yang terpatri dalam dada mereka. Ya, semoga Allah mengampuni mereka, dan tidak ada seorang pun yang maksum. Seorang bisa saja terjerumus dalam kesalahan. Tapi yang menakjubkan bagi saya bagaimana mereka mengakui bahwasanya ini bukan madhab salaf. Yang mereka dengung-dengungkan adalah madhabnya ahlul kalam. Madhabnya ahlul kalam yang diperjuangkan oleh Mu'tazilah sebelum mereka hanya menyambung lisan dari kaum Mu'tazilah. Ya. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dibangun di atas nukilan dari para salaf, dibangun di atas nukilan dari para salaf. Sebagaimana saya pernah bawakan kitab-kitab akidah, ya, baik Ushulus Sunnah, ya, baik Rad alal Jahmiyah, dan juga buku-buku banyak dari kalangan para salaf. Ibnu Khuzaimah dengan kitabnya Tauhid, Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid, kemudian Syariah lil Ajurri, kemudian yang bermadzhab Syafi'i, kemudian Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalakai, ya, dan juga bermadzhab Syafi'i, ya. Kemudian Aqidatu Salaf Ashabil Hadis karangan As-Sabuni yang juga bermadzhab Syafi'i. Banyak, ya, akidah-akidah Al-Sunnah. Kalau kita lihat buku-bukunya tersusun dengan menukil perkataan para salaf, menukil perkataan para salaf. Oleh karenanya ketika Al-Imam Syarik bin Abdullah, ya, Al-Imam Syarik bin Abdullah rahimahullahu taala, ya, yang wafat tahun 177 Hijriah, 177 Hijriah. Ketika ditanya tentang orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari Allah turun ke langit dunia, maka beliau pun bantah Mu'tazilah. Kemudian beliau menyebutkan 10 dalil tentang sifat nuzul ilahi. Setelah itu beliau berkata, perhatikan perkataan beliau ini, wafat tahun 177 Hijriah. Masih abad kedua Hijriah, ya. Amma nahnu, kata beliau, amma nahnu faqad akhadna dinana 'ani tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kami mengambil agama kami dari kalangan tabi'in, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum amman akhadhu. Mereka Mu'tazilah, dari mana mereka mengambil akidah ini? Sebutkan satu salaf yang mengingkari bahwasanya Allah turun di langit dunia. Sebutkan satu salaf yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Satu saja. Tidak ada. Salaf mereka yang Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan atau orang-orang falasifah, ya, Yunania dan yang lainnya. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita membangun akidah kita tidak di atas akidah salaf. Yang lebih menyedihkan, ya, datang perkataan-perkataan yang cukup keras, ya, dari sebagian ahlul bidah di zaman sekarang, ya, di antaranya sejak zaman dahulu juga, seperti Ar-Razi, ya. Ar-Razi ketika disebutkan tentang buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka dia pun mencela buku-buku tersebut, ya.
Dan dia mengatakan buku-buku itu adalah buku syirik. Dia berkata ya. Wa'lam anna Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah awrada istilah ashabina bi hadhil ayah fil kitab li samahu tauhid wa huwa fil haqiqah kitabu syirik. Kata Ar-Razi mencela kitab tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah padahal disifati oleh Nawawi dengan Imamul A'immah, ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Ya. Dia berkata Ibnu Khuzaimah ini menulis buku yang samahu tauhid, dinamakan Kitabut Tauhid, dan kitabnya dicetak sampai sekarang. Di situ nukilan-nukilan dari para salaf tentang akidah salaf. Wa huwa fil haqiqati kitabus syirik. Kata Ar-Razi bahwasanya itu adalah kitab syirik. Subhanallah. Padahal ya kitab tentang akidah dari Ahlussunnah banyak ya. Demikian juga diikuti oleh Al-Kautsari. Al-Kautsari saya lupa dia bermazhab Maturidi atau Asy'ari ya. Kalau tidak salah dia bermazhab Maturidi, tapi dia dijadikan pegangan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya. Beliau berkata, "Wal kutub allati tusamma sunnah." Ya. Fadunaka Kitabul Istiqamah. Li Khusyaish bin Asram. Di depanmu terhadap ada kitab Al-Istiqamah karangan Al-Khusyaish bin Asram. Wal kutub allati tusamma sunnah, dan kitab-kitab yang disebut dengan sunnah. Contoh di Abdullah bin Imam Ahmad ya. Ada kitab sunnah ditulis oleh Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Ada Al-Khallal, juga kitab sunnah. Ada kitab sunnah karangan Abi Syekh. Ada kitab sunnah judulnya Abu Bakar bin Asim. Ada kitab sunnah Tabrani. Ya. Kemudian kitab ditulis juga Ahrab bin Ismail Sirjani. Kemudian kitab Tauhid itu Ibnu Khuzaimah. Kitab Tauhid ditulis oleh Ibnu Mandah. Kemudian kitab Sifat ditulis oleh Al-Hakam bin Ma'bad Al-Khuzai. Kitab Naqd ad-Darimi membantah Bishr al-Marisi. Kemudian kitab Syari'ah lil Ajur. Ini semua kitab bersanad. Kitab Al-Ibana li Abi Nasr As-Sijzi. Kitab Ibanah li Ibni Battah. Ini kitab semua kitab tauhid. Dan Naqdut Ta'wilat kata karya Abu Ya'al Al-Qadhi. Wa Dhammil Kalam dan seterusnya. Ya. Beliau berkata, tajidu fiha ma yanbidhuhu syar'u wal aqlu fi anin wahid. Wala siyaman naqda li Uthman bin Sa'd ad-Darim as-Sijzi al-Mujassim fa innahu awwalu man ishtara'a min al-Mujassim bil qawl anna Allah law syaa dan seterusnya. Jadi kata beliau ini semua buku ya kau dapati syariat dan akal menolaknya buku-buku ini semua. Ini padahal semua buku tentang akidah salaf ya. Dan menukil dari para ulama salaf ya, tapi disifati oleh mereka dengan kitab Mujassimah ya, kitab Tashbih, kemudian kitab Syirik, dan mereka menolak akidah salaf. Ini kenyataan pahit yang pertama dari akidah Asy'ariyah. Mereka tidak bermanhaj kepada manhaj salaf, tapi mereka mengikuti manhaj ta'wil. Rata-rata semua sifat mereka ta'wil ya. Kecuali sifat yang 7 pun itu sebagian mereka ta'wil. Ya, tidak semuanya sebagaimana zahirnya. Nanti akan kita singgung insyaallah taala ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat itu seluruhnya maknanya dipahami, tapi kita menolak tasbih, tidak sama dengan sifat-sifat manusia ya. Tetapi menetapkan makna tersebut yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaifiyahnya maka kita katakan sebagaimana Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita sudah paham maknanya di atas. Adapun al-kaifu majhul, bagaimana tidak ada yang tahu. Ya, saya sering sampaikan kalau ingin tahu bagaimana istiwanya Allah, harus tahu Allah seperti apa dan harus tahu arsy seperti apa, baru kita bisa membayangkan mengetahui bagaimana istiwanya Allah. Adapun dua-duanya kita tidak ketahui, zat Allah tidak ada yang tahu, bagaimana tidak bakalan mengetahui bagaimananya istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau bertanya, kenapa Anda menetapkan tangan? Kita bilang tangan Allah, kita enggak tahu kayak bagaimana. Ya, karena kalau kita mau tahu tangan Allah, kita harus tahu bagaimana kaifiyah zat. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kaidah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat bagaimananya adalah merupakan cabang dari pembahasan tentang zat. Kalau Anda tidak tahu zat Allah, maka Anda tidak pula akan tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saja ruh dalam tubuh kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya ya. Apakah dia
gemuk, apakah dia kurus, apakah dia hitam, apakah dia putih, apakah tersusun dari unsur apa, kita enggak bakalan tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada aku tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh adalah urusan Rabbmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau ruh yang ada di dalam tubuh kita, kita tidak mengerti bagaimana dia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ternyata akidah Asy'ariyah tidak dibangun dengan akidah salaf. Makanya kalau antum buka buku-buku Asy'ariyah, ya, mau misalnya Syarhul Wusta Sanusi, atau misalnya Ummul Barahin, ya, kemudian atau kitab misalnya Ma'alim Usuluddin Ar-Razi, ya, kitab-kitabnya Al-Juwaini, kitab Abkarul Afkar lil Amidi, ya, kita dapati pernyataan mereka perkataan filsafat, akliyat, ya. Beda kalau kita buka buku Ahlus Sunnah, Al-Quran, hadis, perkataan salaf. Al-Quran, hadis, perkataan salaf. Al-Quran, hadis, perkataan salaf, ya. Nah, kita belajar pegang akidah, mau pakai akal siapa? Kalau kita tidak kembali kepada manhaj salaf, terus kita mau berakidah dengan akidahnya siapa? Ya. Taib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.